Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita mengobrol seputar para superhero Indonesia. Dan sekarang kita akan membahas tentang artefak-artefak kuno dan juga pusaka dalam komik Jagat Bumi Langit Revolusi. Topik ini sebenarnya ditanyain sama salah satu subscriberku, yaitu Pradit. Dan pertanyaan ini sebenarnya udah aku screenshot sejak lama, saking lamanya, sampai foto screenshotnya nggak ketemu pas aku cari. Pertanyaannya menarik ya. Sebenarnya aku pengen banget bahas ini sejak lama, cuman aku ngerasa sebelum aku bahas topik ini, aku harus jelaskan dulu seputar para ahli sihir di bumi langit, para Dewi Purba, era Magi, dan juga bocah Atlantis beserta 3 kerajaan di era legenda. Jadi biar kalian paham dulu pondasinya seperti apa, baru setelah itu aku bisa bahas tentang artefak dan pusaka. Makanya aku baru bisa bahas ini sekarang, setelah topik-topik yang aku sebut tadi udah aku bahas di video-video sebelumnya ya. BTW sorry kalau kalian denger ini ya, tiba-tiba barusan hujan gede banget di sini. Sorry suaranya. Nah sekarang, apa sih perbedaan antara artefak dan juga pusaka? Dari sejauh ini yang aku tangkap di komik Bumi Langit, artefak itu adalah benda yang diciptakan oleh manusia dari peradaban kuno, ya. Benda-benda berupa teknologi untuk membantu manusia dari segala macam gitu kan. Sementara pusaka adalah benda-benda sakti yang memiliki kekuatan mistis. Dan biasanya ini digunakan sebagai senjata. Pertama kita bahas tentang artefak dulu. Di komik Jagat Bumi Langit Revolusi ada beberapa artefak yang muncul. Dan nyaris semuanya itu muncul di dalam komik Aquanus. Semuanya berawal dari ekspedisi yang dilakukan oleh Danus Senior dalam menemukan jejak reruntuhan kota yang tenggelam di dasar laut dekat Kepulauan Bangka Belitung. Di sana mereka menemukan sisa dari kerajaan Wiba, salah satu dari kerajaan di era legenda yang sangat terkenal akan kecanggihan teknologi masa lalunya. Artefak yang pertama kali ditemukan adalah sabuk Aquanus. Sabuk ini diciptakan oleh Stulos alias si bocah Atlantis. Dia menciptakan sabuk ini untuk diberikan kepada adiknya, Zitu. Sabuk ini memiliki teknologi yang super canggih dan bisa beradaptasi dengan bahaya yang ada di lingkungan sekitarnya. Setelah ditemukan oleh perusahaan Danus di tahun 60-an, akhirnya sabuk ini jatuh ke tangan Danus, dipakai oleh Danus yang membuat Danus menjadi superhero Aquanus yang pertama. Lalu setelah itu di zaman sekarang, sabuk ini diwariskan kepada anaknya, yaitu Danus Junior, yang akhirnya menjadi Aquanus di generasi terbaru. Yang paling menarik, sabuk Aquanus ini juga bisa dipakai sebagai wadah untuk mengaktifkan kekuatan artefak-artefak yang lainnya. Seperti misalnya artefak Badai Bumi. Artefak ini juga dimiliki oleh Danus Corp dan juga disimpan oleh Danus Corp ya. Kemungkinan sih artefak ini ditemukan bersamaan dengan sabuk Aquanus ya. Yang artinya mungkin diciptakan juga oleh Stulos. Siapa tahu, kita masih belum tahu latar belakang dari artefak ini ya. Tapi yang jelas artefak ini dimiliki oleh Danus. Nah, jika artefak ini dipasangkan di dalam sabuk Aquanus, artefak ini bisa mengaktifkan perubahan armor kepada orang yang menggunakannya. Hal ini dilakukan oleh Danus Junior di komik Aquanus. Dia memasangkan artefak Badai Bumi ke dalam sabuk Aquanusnya, yang akhirnya membuat dia mendapatkan perubahan armor di kostum Aquanus, sekaligus mendapatkan upgrade kekuatan untuk elemen bumi. Dan ini menimbulkan satu pertanyaan, apakah artefak Badai Bumi ini memang sengaja diciptakan berpasangan dengan sabuk Aquanus? Atau justru bocah Atlantis menciptakan sabuk Aquanus sebagai sebuah teknologi yang bisa memanfaatkan kekuatan artefak-artefak kuno itu. Yang artinya ini juga membuka banyak sekali kemungkinan ya. Sabuk Aquanus ini berarti bisa dipakai untuk memanfaatkan banyak sekali artefak di luar sana. Dan ini bisa membuat Aquanus mendapatkan banyak sekali upgrade atau variasi kekuatan dong ya. Dan selain sabuk Aquanus, ada beberapa artefak lain yang juga memiliki kemampuan yang serupa. Seperti misalnya sabuk yang digunakan oleh Matutu, lalu gelang yang digunakan oleh Timichi. Masing-masing dari mereka menggunakan artefak ini untuk berubah dan memakai kostum armor. Dan di komik Aquanus diceritakan, kalau perusahaan bernama Gas sengaja merusak sebuah daerah di Kalimantan hanya untuk mencari salah satu artefak ini. Untungnya kasus ini akhirnya ditangani oleh Sri Asih Rengganis. Dia dibantu oleh Banua. Dan kasus ini lumayan unik karena Banua sebagai roh alam akhirnya justru menjadi roh yang menjaga artefak ini.
Mungkin karena artefak ini sudah disimpan selama ratusan tahun di tengah alam ya, dan pencarian untuk artefak ini juga akhirnya merusak alam. Mungkin itu yang membuat Banua akhirnya menjadi penjaga untuk artefak ini. Di awal video tadi udah aku jelasin ya, kalau artefak adalah benda atau teknologi oleh manusia dari peradaban kuno. Sementara pusaka adalah benda-benda sakti yang memiliki kekuatan mistis. Meskipun begitu, dalam beberapa kasus, batas antara artefak dan pusaka ini lumayan tipis. Seperti artefak yang dijaga oleh Banua tadi misalnya. Itu kan secara tidak langsung, artefak itu juga memiliki hubungan dengan kekuatan mistis, yaitu kekuatannya Banua ya. Meskipun memang sih artefak itu tidak memiliki kekuatan mistis. Tapi ada juga artefak yang sangat erat dengan kekuatan mistis. Hal ini diungkap di komik Reckon, yang sayangnya belum diterbitkan oleh Bumi Langit. Pokoknya di sini diceritakan tentang Imaji, seorang pemuda yang menjadi Maza di generasi sekarang. Nah, diceritakan kalau Imaji ini cuma bisa berubah menjadi Maza kalau berada di dalam dunia mimpi. Cuma di dunia mimpi aja dia bisa berubah menjadi Maza, kalau di dunia nyata dia nggak bisa. Nah, di komik Reckon ini muncul sebuah artefak dalam bentuk gelang. Gelang ini bisa memberikan kekuatan kepada Imaji untuk berubah menjadi Maza di dunia nyata. Mungkin artefak gelang itu adalah semacam teknologi kuno yang digunakan untuk memperlancar dan memperkuat energi manusia. Jadi fungsinya lebih ke support system gitu ya, untuk membantu Imaji yang memang belum lancar mengendalikan energinya. Mungkin ya. Di komik Aquanus disebutkan kalau ada banyak sekali artefak-artefak lain yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Ada banyak sekali macamnya, ada banyak yang belum ditemukan. Tapi ada juga beberapa yang sudah ditemukan dan disimpan oleh Danus. Sayangnya, hal ini masih belum dikulik lebih dalam lagi, masih belum dibahas lebih lanjut lagi. Padahal aku penasaran banget nih, artefak-artefak macam apa ini yang udah ditemukan dan disimpan oleh Danus? Apakah ada yang bisa digunakan sebagai upgrade untuk kostumnya? Ya kan, untuk ditambahkan ke sabuk Aquanus. Kayaknya ini emang sengaja disimpan ya untuk cerita-cerita komik Aquanus selanjutnya. Ini bakalan menarik sih. Oke, itu tadi adalah artefak-artefak kuno yang muncul di dalam komik Jagat Bumi Langit Revolusi. Untuk senjata-senjata pusaka, aku akan bahas di videoku yang selanjutnya. Buat kalian yang suka dengan konten seputar para superhero Indonesia seperti ini, silahkan klik subscribe ke channelku. Dan jangan lupa juga cek sosial mediaku, karena di sana juga aku bahas banyak hal seputar para superhero Indonesia ya. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.